Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya ingin membuat tutorial yaitu bagaimana cara membuat grafik di Excel. Jadi langsung saja saya akan menunjukkan contoh yang telah selesai dibuat. Jadi ini adalah contoh grafik yang telah selesai dibuat. Ini datanya, ini ada bulan, ini ada jumlah penjualan ya, ini salah ketik. Jumlah penjualan HP Xiaomi per bulan. Jadi ini grafiknya, ini tabelnya. Kemudian ada contoh yang kedua yang seperti ini. Ini tabelnya, ini hasil grafiknya. Kalau di sini dia variabelnya ada beberapa. Jadi misalnya di sini ada jenis HP Xiaomi, Oppo, Nokia, dan HP Sony. Kemudian yang satu lagi yaitu seperti ini. Ini dia satu data di mana jumlah hasil penjualan dan jumlah total harga penjualan HP Xiaomi per bulan. Jadi grafiknya seperti ini. Jadi ini ada 3 contoh yang telah selesai dibuat. Jadi sekarang saya akan mencoba membuat ulang. Hasilnya mungkin akan serupa seperti ini. Ini kita coba save dulu. Jadi untuk membuat ulang grafik, ini kita ada filenya, ini kita coba hapus dan kita buat ulang. Kita hapus. Seperti ini. Ini yang tadi juga kita hapus. Kemudian ini juga kita hapus. Nah, jadi dari tabel ini sekarang kita akan mencoba membuat grafik. Caranya yaitu yang pertama sekali kita blok beberapa data yang ingin dibuat grafik. Misalnya seperti ini yaitu bulan dan jumlah hasil penjualan. Ini penjualan. Ini kita blok. Kemudian setelah kita blok kering datanya yang ingin dibuat grafik, sekarang kita menuju ke menu insert. Nah, kemudian di sini kita bisa pilih grafik. Ini adalah grafik ya, ini beberapa grafik yang ingin dipilih. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Ini bentuk grafiknya seperti ini. Ini apa namanya, grafik batang. Ini grafik garis. Dan ini ada grafik pi ya, grafik lingkaran. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi diilustrasi dulu berdasarkan kebutuhannya, bentuk grafiknya gimana, baru dibuat. Jika tidak tahu bentuk grafiknya, kita bisa menuju ke menu rekom. Ini akan direkom sama sistem Excel, grafik yang mana yang cocok sesuai dengan data yang telah kita lampirkan, seperti ini. Ya, ini beberapa contoh grafik yang direkom di Excel, di sistem Excel seperti ini. Ya, kita bisa ilustrasikan yang mana yang cocok. Misalnya cocok yang batang atau yang ini sama-sama, ini bedanya kolom sama bar aja. Kemudian di sini ada grafik pi, ini ada grafik chart, ini ada grafik, ini ada apa namanya, Pareto. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi sekarang kita akan coba membuat sebagai contohnya, yaitu kita akan coba membuat menggunakan grafik batang yang ini ya. Cara membuatnya kita coba ulang. Kita pilih ring file yang ingin dibuat grafik. Jika sudah diblok seperti ini, kita pilih grafiknya. Kita klik ini, kemudian kita klik ini. Nah, dia akan tampil bentuk grafik seperti ini. Nah, jika grafiknya telah selesai seperti ini, sekarang kita akan coba modifikasi sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini untuk memodifikasi kita bisa klik seperti ini. Ini kita coba pindahkan dulu. Kemudian misalnya kita klik ini, dia akan muncul menu chart design. Jadi di sini kita bisa mengatur grafiknya, misalnya di sini warnanya
ingin warna apa gitu, warna kuning atau warna hijau, warna biru seperti ini. Jadi warnanya bisa dirubah-rubah. Kemudian untuk komponennya juga bisa kita tambah. Misalnya yang seperti ini kita misalnya ingin coba menambahkan, misalnya di sini judul. Misalnya kita coba menambahkan judul di vertikal dan horizontal. Jadi kita menuju ke menu, kita klik ini, menu chart design. Jadi waktu kita klik di sini dia menunya tidak muncul, tapi waktu kita klik grafik yang ini dia akan muncul menu chart design. Jadi kita klik menu chart design, di bagian menu chart design kita pilih yang ini, add chart element. Jadi elemennya yang ingin kita tambahkan apa saja. Misalnya di sini apa nih? Misalnya ini garis. Ini kita bisa dicoba-coba sesuai dengan kebutuhan. Misalnya di sini coba judul ya. Judul di sini ada horizontal, ada vertikal. Nah, di sini dia horizontal, kemudian kita tambahkan yang vertikal seperti ini. Jadi judulnya bisa dirubah-rubah. Misalnya nih coba dirubah apa? Ini data sesuai dengan tabel jumlah penjualan. Kemudian jumlah penjualan. Kemudian yang ini judul. Ini judulnya bulan. Kita ganti menjadi bulan. Seperti ini. Misalnya ini tidak diperlukan, ini bisa dihapus. Ini title non. Jadi ini dia tidak ada judul. Misalnya ingin ditambahkan judul, bisa ditambahkan kembali yang chart title. Ini ada above, ada over. Kalau above dia center di tengah. Ya sama ya. Jadi bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jadi misalnya menu lain juga ada di sini. Misalnya garis ini dihapus juga bisa. Dihapus tinggal delete, klik delete. Nah, seperti ini. Jika ingin ditambahkan kembali, kita bisa ke green line. Bisa pilih sesuai dengan kebutuhan. Seperti ini. Ini kecil kali. Ini. Nah, seperti tadi. Ini dia ada dua. Udah sama seperti tadi. Jadi misalnya ingin ditambahkan atau dibuat yang lain, bisa disesuaikan seperti ini. Ya, ini ada template-nya, bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Misalnya kembali. Misalnya nih tambahkan angka ini juga bisa melalui menu yang tadi yang ini. Ini namanya data label. Nah, jadi ini data label waktu kita hapus bisa kita tambahkan kembali yang ini. Ini kita pilih yang nomor. Ini bisa dipilih sendiri sesuai dengan kebutuhan. Label kita coba hapus. Ada outside end. Nah, seperti ini. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi ini kita telah berhasil membuat satu tabel yang bentuknya seperti ini dengan satu data atau satu variabel. Selanjutnya yaitu kita akan coba membuat grafik dengan beberapa variabel. Jadi di sini ada beberapa jenis API. Jadi yang pertama sekali kita blok beberapa. Misalnya kita blok yang ini. Ini kita tidak blok judul. Ya. Ini kita tidak blok judul, kita cek hasilnya. Kita gunakan jenis yang ini. Nah, dia akan jadi seperti ini. Tetapi karena kita nggak blok judul, sistem dia tidak tahu judulnya yang mana. Jadi di sini ditulis series. Series 1, series 2, series 3, series 4. Nah, makanya kita harus blok dari atas. Jadi, kita bisa menambahkan data ataupun kita bisa mengedit data dengan cara menuju ke menu chart design. Misalnya tidak muncul menu chart design,
kita klik di sini di grafik. Sekarang telah ada menu chart design, kemudian kita klik menu select data. Nah, sekarang kita select ulang, kita pilih ulang. Kita pilih dari sini sampai dengan yang sini. Nah, sudah, kita klik OK seperti ini. Nah, jadi data series tadi karena kita telah klik dari atas dari judul, sekarang sistem telah mendeteksi judulnya seperti ini. Ya, makanya kita harus blok dari judul, jangan dari data. Bisa blok dari data, tapi variabel untuk judulnya ataupun jenis judulnya tidak bisa terdeteksi sistem. Seperti ini. Nah, misalnya sekarang ada penambahan data. Misalnya sekarang ada nomor 7, nomor 8, nomor 9. 8, 9. Nah, misalnya Juni, Juli, Agustus, September. Ini misalnya kita coba, ini kita isi asal-asal dulu. Grafiknya kita coba perbaiki sedikit. Nah, sekarang datanya kita telah perbaiki. Sekarang kita akan coba select ulang. Jadi kita klik di sini biar muncul menu chart. Ya. Chart design. Nah, sekarang kita coba seleksi ulang. Seleksi ulang yang tadi sampai sini terseleksi, ini coba kita seleksi ulang semuanya. Klik OK. Nah, dia data di grafik akan bertambah secara otomatis. Seperti ini. Nah, sekarang kita bisa coba mengubah data. Misalnya di sini 200, kita coba menjadi 400. Nah, dia di tabelnya akan otomatis berubah. 500, 400, ini 300. Atau misalnya di sini 410. Nah, seperti ini. Dia tabelnya grafiknya akan berubah sesuai dengan isi tabel. Sekarang kita coba ganti judul. Untuk ganti judul, bisa langsung klik di sini. Klik sampai muncul kursor seperti ini. Ketik saja judulnya apa. Misalnya gitu, data penjualan. Misalnya ingin dibuat judul di samping seperti tadi juga bisa. Tinggal kita klik di sini untuk muncul menu chart design. Kita klik menu chart design, kita pilih ini. Di sini ada axis title, ada primary horizontal, kemudian ada vertikal. Seperti ini. Tinggal diganti saja judulnya yang diinginkan. Misalnya di sini jumlah penjualan item. Misalnya ini juga jumlah bulan. Ini bulan. Nah, untuk data warnanya bisa dicek di sini sendiri. Kemudian ini kita bisa atur lagi. Ini kita coba besarkan. Misalnya yang diinginkan yaitu misalnya di sini ini kita bisa atur jaraknya. Bisa jarak ini gap, ini bisa kita atur jaraknya. Caranya itu kita klik di sini. Kita klik 2 kali, nah dia muncul seperti ini. Jadi jaraknya bisa kita atur. Jaraknya ada 2. Ada jarak antar bulan, ini antar bulan. Ada jarak antar item. Jadi untuk jarak antar bulan kita pilih gap. Gap artinya yang ini. Yang antar pemisah yang ini gap. Jadi kita bisa atur. Ini makin dekat, ini makin jauh. Itu gap.
ini ya. Misalnya 0 dia dekat. Ini gap. Gap artinya antar bulan. Gap. Kemudian untuk antar item kita bisa pilih yang series overlap. Yang ini misalnya ingin dilebarkan, berarti dilebarkan kan ke kiri. Jadi ini kita coba ke kiri jika ingin lebarkan. Dia kalau makin ke kiri makin lebar. Nah, atau kita coba 0 dulu seperti ini. Misalnya ingin lebih rapat, kita ke kanan. Dia lebih rapat seperti ini. Jika tidak ingin dirubah bisa 0. Jadi bisa dipilih sesuai dengan kebutuhan. Jadi yang series dia untuk atur jarak antar item. Jarak dekat atau jauh antar item. Kalau ini dia antar bulan. Yang ini ya. Ini kan ada ini. Ini yang diatur oleh gap. Ini persennya. Kalau 0% dia dekat. Rempet. Jadi kalau ada nilai persennya dia makin lebar seperti ini. Jadi ini kita bisa mengatur jarak jauh dekat antar item. Seperti ini. Nah, kemudian yang lain ini misalnya ingin dirubah bentuk grafik juga bisa di sini. Ada banyak seperti ini atau lainnya bisa diatur sendiri. Nah, kemudian satu lagi yaitu yang seperti ini. Ini masalahnya yaitu karena ada dua nilai, tapi nilainya berjauhan. Misalnya di sini 200, ini udah 400 juta. Jadi nilainya sangat jauh. Makanya kita harus membuat dua variabel data. Dua variabel untuk nilai ini. Kalau ini dia akan satu nilai, dipakai untuk dua. Kalau ini kita pisah-pisah. Satu nilai ini satu item atau satu jenis. Kalau ada dua jenis berarti dia ada dua nilai. Di kiri ada nilai, di kanan ada nilai. Caranya itu seperti ini. Kita buat grafik seperti biasa. Nah, kemudian yaitu kita menuju ke menu insert. Kita pilih yang tadi yang ini. Seperti ini. Nah, dia ada satu nilai. Kemudian di sini bisa dilihat ini ada dua warna. Ini ada warna biru, ada warna oranye. Warna biru yaitu untuk data penjualan HP Xiaomi yang ini. Kemudian ada warna oranye, jumlah total harga penjualan yang ini. Jadi yang nampak cuma yang oranye karena nilainya sangat besar, sementara ini sangat kecil, jadi jauh selisihnya. Nah, cara mengatasinya yaitu kita harus membuat nilai satu lagi yang lebih kecil di sebelah kiri, atau yang sebelah kanan ini kita buat ke sini, yang kecil ini kita taruh sini sesuai dengan kebutuhan. Sekarang kita akan coba membuatnya. Caranya yaitu kita klik di sini sehingga muncul menu chart design ya. Kemudian kita pilih change chart type, kemudian kita pilih combo. Nah, ini ada 3. Bisa coba satu-satu sesuai dengan kebutuhan. Misalnya yang ini sepertinya kurang cocok, dicoba lagi yang lain, yang combo. Misalnya yang ini. Nah, ini cocok. Kemudian satu lagi yaitu yang combo yang ini. Nah, ini juga tidak cocok. Berarti yang cocok yang kedua. Kita ulangi yang kedua. Seperti ini. Nah, ini bisa dilihat cara bacanya. Itu yang pertama kali ya. Yang pertama yaitu warna biru yang atas. Yang atas dia berarti variabelnya yang atas lebih dekat ke yang kiri, yang ini. Yang biru jumlah penjualan HP Xiaomi, yang ini. Kemudian yang kanan jumlah total harga, yang ini. Yang garis seperti ini. Jadi ini ada dua nilai. Nah, jika ingin lebih jelas bisa diperbesar dan kita bisa coba membuat nilainya. Kita coba buat nilai yang tadi, yang ini. Coba kita buat label. Ini label. Kemudian yang garis kita coba buat label juga. Nah, seperti ini. Ini ada dua label. Tapi ini bisa kita pindah.
bisa dipindah biar mudah dibaca. Nah, seperti ini. Jadi ini labelnya. Ini untuk judul seperti tadi sama saja, bisa diatur sendiri. Kemudian ini bisa diatur. Nah, ini ada direksinya ini. Nah, jadi bisa disesuaikan sendiri. Ya, jika ingin klik satu, berarti ini kita coba keluar dulu. Misalnya kita cuma ingin rubah yang ini, kita klik dua kali lagi seperti ini. Nah, dia akan pilih yang ini. Ya, misalnya ingin klik semua, kita klik di sini, dia akan terklik semua. Misalnya klik salah satu, kita klik dua kali. Seperti ini. Dia akan berubah sendiri. Jika ingin klik semua, seperti ini. Ini bisa diatur di mana letaknya sesuai dengan kebutuhan. Misalnya ini bukan 200 tapi 50. Nah, dia akan grafik juga berubah secara otomatis. Kemudian judulnya yaitu total pendapatan. Ya, seperti ini. Kemudian untuk ini apa? Ini ini bulan. Jadi ini adalah beberapa tutorial bagaimana cara membuat grafik dari tabel di Excel. Jadi dari grafik kita bisa merubah menjadi dari tabel kita bisa merubah bentuk menjadi grafik seperti ini. Jadi di sini telah dicoba buat 3 contoh grafik. Yang pertama yaitu satu variabel seperti ini. Kemudian di sini ada 4 variabel, hasilnya seperti ini. Kemudian yang ini ada 2 variabel, tetapi yang ini yaitu selisihnya sangat jauh, sehingga kita harus membuat nilai variabelnya 2 antara kiri dan kanan seperti ini. Ya. Jadi untuk grafik dia bisa disesuaikan sesuai dengan kebutuhan. Jika kurang tahu kebutuhannya gimana, bisa langsung menuju ke menu rekomen ya. Insert di sini ada rekom. Jadi sistem akan mengeluarkan bentuk grafik yang menurut sistem ini bagusnya bagaimana, ini bentuknya bagaimana bagusnya ya. Tetapi ini kembali lagi ke versi Microsoft masing-masing. Jadi ini yang saya gunakan sekarang yaitu Microsoft 365. Mungkin yang menggunakan Microsoft versi lain agak beda-beda sedikit, bisa disesuaikan sendiri. Jadi itulah tutorial bagaimana cara membuat grafik dari tabel di Excel. Sekian tutorial dari saya, semoga bermanfaat. Apabila ada kekurangan, mohon maaf. Apabila ada yang kurang paham, bisa ditanyakan di komentar. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.